Memang ASN sekarang paling enak dibanding swasta ya, paling enak lah. Tapi kan juga kalau melihatnya ke atas ya nggak kurang, ya pasti kurang itu. Mohon maaf saja lah, saya pernah DPR, bapak DPR, ketoknya gede, tapi tiap hari proposal konstituen di rumah terus ya tetap kurang Pak, itu aja. Kecil lah, gaji pokok berapa yang nggak mungkin naik dengan tunjangan berapa, ini taspen, karena ada taspen, ada pensiun yang dibiayai itu. Sebenarnya kalau bisa dihitung bisa, tapi ini kan kita belum tahu Pak Gaus berapa nanti yang dibutuhkan ASN kita. Ini kan jumlah penduduk semakin besar, belum lagi usulan perluasan daerah juga masih banyak yang sudah di moratorium. Zaman saya Mendagri 314 nih, usulan kabupaten baru lagi. Sebenarnya perencanaan kami sudah rapat dengan Pak Mendagri, dengan Ibu Menteri Keuangan, dengan semua itu Januari itu sudah ada satu roadmap yang cukup tertib bagus Pak, mengenai tunjangan ini. Tapi kan nggak mengira ada pandemi COVID ini Pak, jadi ya drop semua. Sekarang jujur saja, teman-teman bapak-bapak ibu sekalian yang anggota DPR, DPRD aja ngeluh loh, dari 1,2 juta jadi 500.000 rupiah. Nah, bagaimana mau bisa ke daerah itu tadi? Yang dulu sudah kami tingkatkan, itu kondisi real Pak. Jadi memang roadmap kita memang sudah kita atur secara detail. Tapi ya kita ingin coba pelan-pelan Pak di sini Pak. Kami mulai dari Pak Gaus sama tadi Pak Hendro lah. Kok yang nggak disampaikan ke DPR dulu kok saya ngomong lah. Pak, kita ini kan orang politik Pak. Ya, pejabat pemerintah, menteri sampai anggota DPR kan bisa ditembak di tengah jalan oleh teman-teman pers, oleh kepala daerah, oleh konstituen. Yang pertama misalnya, kenapa saya sebut 1,3 juta? Itu ancar-ancar dengan pos anggaran dari Kementerian Keuangan yang sudah ada. Itu ancar-ancarnya sekian. Nah, di kami sepakat bahwa yang 1 juta itu adalah keinginannya Pak Mendiknas. Oke, kita bahas bersama, setuju sama. Dan kita sepakat bahwa untuk merekrut supaya lebih profesional tadi tidak menyesuaikan keinginan pejabat, tapi keinginan daerah, tapi kebutuhan apa yang dibutuhkan. Maka dengan anggaran yang ada 1,3. Karena kebutuhan tadi sampai hari ini memang yang 1 juta itu belum sampai 1 juta. Kemarin para guru agama mau demo loh, jangan salahkan kami dong. Tanya ke Kementerian Agama dulu dong, gimana dong? Nah, ini clear bisa nego dengan Pak Mendiknas, dengan Pak BKN, itu clear. Ini akan kami dorong Pak, mudah-mudahan bisa mencapai 1,3. Seandainya nggak tercapai 1,3, ya kita alokasikan ke tahun depan. Kan kita nggak bisa saya nanya ngambil Pak di situ. Dan nanti kaitan dengan jawaban pada Pak Anwar tadi yang mana ketiga tadi. Jadi ancar-ancar Pak, jadi anggaran itu yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, setelah dihitung-hitung dengan beberapa kebutuhan yang ada, memang ya itu soal nanti sisanya berapa itu nanti bisa kita lihat. Jadi 1 juta guru P3K itu ya di fix itu karena domainnya Kementerian Diknas. Sudah dibahas dengan Menteri Keuangan, dengan kami, kemudian dengan kebutuhan daerah yang ada. Sekarang pun juga masih banyak yang nawar kok. Sekian nih, saya kira perlu untuk bisa dicermati. Jadi pengurangan pegawai ya otomatis Pak, karena Kementerian Keuangan juga sudah tidak merekrut lagi dengan pola pandemi COVID, pola kerja kedinasan di rumah dan di kantor. Kalau dulu meninggal atau pensiun 100 memasukkan 200, sekarang pensiun 10 bisa diterima 5 saja cukup.
maka dengan inovasi-inovasi baru, dengan beberapa hal-hal yang lain itu bahkan bisa dilihat. Jadi otomatis ada pengurangan Pak ke depan. Saya sudah mempersiapkan selesai seandainya tidak ada pandemi COVID, ada ibu kota baru di Kalimantan Timur, berapa yang dibutuhkan, itu sudah clear. Oh, 2024 nanti ada 26% pegawai pusat yang pensiun, cari di mana. Mana yang harus ditingkatkan kualitasnya, setidaknya menguasai IT dan sebagainya. Itu karena ada pandemi COVID ini Pak. Jadi ini saja. Kemudian juga kenaikan kesejahteraan. Loh, Pak, saya sebagai Menpan juga harus ngomong Pak sama BKN itu jangan terus neken-neken ASN. Memang ASN sekarang paling enak dibanding swasta ya, paling enak lah. Tapi kan juga kalau melihatnya ke atas ya nggak kurang, ya pasti kurang gitu. Mohon maaf saja lah. Saya pernah DPR, bapak-bapak DPR, ketoknya gede, tapi tiap hari proposal konstituen di rumah terus ya tetap kurang Pak, itu aja. Kecil loh Pak, sebagai pengguna punya hak budget di Republik ini dengan penerimaan yang semacam ini. Ya, tapi kalau kita ngomong terlalu kecil, nanti semua protes, gede aja protes. Saya kira juga merupakan satu problem. Termasuk kenaikan tunjangan ke tunkir. Itu kemarin anggota polisi yang di BNN dan anggota polisi yang di Mabes saja bedanya jauh tunkirnya. Wah, ini kan repot juga ini. Nah, tapi sudah ada aturan daripada Menteri Keuangan, termasuk pengurangan tunjangan DPRD ke daerah, termasuk hal-hal tunkir, stop dulu karena fokus pada masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID. Saya statement Pak, benar Pak, kepala daerah itu kan dapat Pak. Kalau kepala daerah terus tahu-tahu, biasa bicara di Salatiga kemarin ya, kepala daerah jadi, terus nggak didukung sama Sekda sama OPD, masa didiamkan? Ganti dong, bisa ganti, mau tiap bulan ganti. Kalau Sekdanya atau OPD-nya nggak mampu menjabarkan visi misi kepala daerah, nggak mampu menjabarkan visi misi menteri, dia punya masalah hukum. Wah, ini yang datang ke saya sekarang ini kepala daerah ya, Sekda ya banyak, OPD yang banyak. Loh, Pak, kok saya mau diganti Pak? Lah kamu nggak bisa kerja ya diganti dong. Nah itu loh, dengan Sekda, dengan Pak OPD. Tapi kan aturannya harus sekian tahun. Loh, kalau mengikuti aturan sekian tahun tapi akan menghambat, ini masalah bagaimana? Kami dulu sama KPK, ini kalau ada sekian ribu yang sudah ada punya keputusan hukum, kok nggak dipecat-pecat? Tapi bagaimana kalau dia dulu tim suksesnya kepala daerah? Ini yang menjadi problem lingkaran tadi. Jadi memang ini yang kadang-kadang banyak ditanya di tengah jalan. Tadi Pak Indro, Indir, Pak Gaus Indir, ya kami terima Pak, tapi ya memang harus bagaimana? Kami harus ngomong, walaupun kadang-kadang beda dengan Kementerian Keuangan, ini duitnya nggak ada ya nggak apa-apa, soal duit tidak ada tuh nanti, tapi kan kita kan memberi harapan dulu lah. Loh, memberi harapan dulu lah. Sekarang BKN juga sama bicara terus supaya memberi gairah kepada ASN. Ya, ini mau ditata dengan baik. Iya saja. Kami juga udah manggil Taspen. Taspen itu sehat Pak, untungnya gede. Ini Pak, ini komisaris Taspen. Bisa nggak dihitung kalau Taspen? Saya 6 periode anggota DPR ketua. Itu Taspennya hanya 80 juta kok. Mau dihitung lagi nanti potongannya supaya bisa dapat 1 miliar. Taspen bilang bisa kok, asal dari awal dihitung. Enak. Nah kita kalau pensiun langsung askesnya jadi BPJS kan ya. Padahal harusnya kalau pensiun dapat askes yang VVIP kan orang-orang itu contoh kecil kan, jadi kan nelongso. Ini yang saya sampaikan ke beliau, Taspen bisa asal dari awal dihitung dengan baik. Oh, kalau eselon 1, eselon 2 mungkin bisa dengan gaji pokok berapa yang nggak mungkin naik, dengan tunjangan berapa ini Taspen. Karena ada Taspen, ada pensiun yang dibiayai itu ada.
Sebenarnya kalau bisa dihitung bisa. Tapi ini kan kita belum tahu Pak Gaus berapa nanti yang dibutuhkan ASN kita. Ini kan jumlah penduduk semakin besar. Belum lagi usulan perluasan daerah juga masih banyak yang sudah di moratorium. Zaman saya Mendagri 314 loh usulan kabupaten baru lagi. Jadi demikian Pak. Jadi masalah pengurangan pegawai, masalah isu yang berkaitan dengan kenaikan kesejahteraan kepala daerah ganti itu ya keinginan kepala daerah juga banyak, tapi sekdanya ngelawan. Loh, saya belum 2 tahun kok mau diganti. Lah, kok sampai kepala daerah mau ganti kamu tuh macam-macam. Ada apa toh dia? Kok setahu saya kok dia bisa kerja, walaupun beda partai. Enggak, dia nanti bisa berpotensi maju jadi saingan saya. Lah, itu kan repot juga. Ada begitu juga, padahal kerjanya bagus, ya kan nggak fair juga ya kalau gitu, ya enggak. Saya kira nanti jawablah oleh Pak Agus, juga lapornya ke Pak kalau itu nggak bisa. Tapi kalau memang dia nggak bisa kerja, nggak bisa memahami apa maunya, sekarang kan bagus-bagus Pak kepala daerah itu, progresif revolusioner lah kayak itu. Wah, itu semangat sekali lah kalau birokrasinya nggak bisa ngikuti, ya kan saja. Pak Haris PKS saja di Salatiga, ini kan miniatur Indonesia pun wah semangat sekali kok, bisa ngimbangi deh. Itu contoh-contoh kecil saya kira yang bisa kita lihat. Kemudian memasuki hal yang ini paling prinsip Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar ya, dan teman-teman yang lain lah sama, sampai pimpinan juga tadi Pak Samsul dan Pak Dia. Ya memang selama ini pemerintah menganggap tidak memperhatikan tenaga honorer. Sepakat. Mungkin Bapak Ibu ingat perangkat desa sampai demo se-Indonesia minta dijadikan PNS. Akhirnya kami nego toh. Ya nggak mungkin dong jadi PNS. Oke, gajinya setara golongan 2A, 1A, dan sebagainya. Akhirnya bisa kompromi di situ. Kalau mau jadi pegawai semua, nanti pensiunnya bagaimana? Nah, ini kan kita kompromi Pak. Itu aja. Jadi tahun 2005 sampai 2014 pemerintah sudah mengangkat 1.070.092 orang tenaga honorer kategori 1, yaitu THK 1 dan tenaga honorer kategori 2. Besar loh Pak, 1 juta ini. Tahun 2018, ya ini menjelang Pilpres biasalah ya. Jadi pemerintah sudah mengangkat 6.711 orang THK 2, termasuk tadi yang perangkat desa tadi, disesuaikan tadi, yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS melalui seleksi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ini nanti Pak BKN yang menjelaskan bagaimana kemudahannya itu. 2019, yang tidak, karena kita masih sibuk pandemi, Pak Presiden dan mengeluarkan kepres percepat 51.293 orang itu menyeleksi THK 2 dan yang memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K dengan afirmasi tentunya dengan beberapa kemudahan sudah 51.293 yang saya sedang proses SK-nya sedang dibahas di sini. Tahun 2021 ini pemerintah membuka kesempatan lagi, tapi khusus untuk tenaga honorer guru. Jadi yang demo banyak ke kantor, tadi yang Bapak sampaikan, ya dibawa anggota DPD RI, dibawa anggota DPR yang membawa semua itu, kebanyakan masalah-masalah ini. Itu membuka kesempatan lagi guru untuk mengikuti seleksi guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu kan domainnya Mendiknas. Ya kami ikut saja dengan BKN sana. Jadi melalui program ini, pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan lagi yang nggak bisa kami sampaikan. Gitu. Tenaga honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali lagi. Di samping itu, tenaga honorer juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat lulus seleksi. Nah, nanti Pak Bima yang punya strategi itu. Dan ini untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat lulus seleksi
dengan modul-modul yang sudah diperkenalkan oleh Dignas maupun oleh BKN. Jadi Pak Anwar di tahapannya sudah kita banyak ambil kesempatan. Jadi mohon maaf ya, kami memang belum pada posisi mengambil keputusan udah stop, nggak bisa. Nah, kita terus kita tarik, diberikan kesempatan gitu. Memang sudah kadung lahir ya, sudah kasihan juga ya, dia 20 tahun itu aja. Ya, tadi Pak Yunimar menyinggung sebuah lembaga, sudah dites Pak sama Pak Bima, selesai Pak. Tes ASN sebagaimana undang-undang selesai. Yang teman-teman di KPK tinggal diumumkan saja, tinggal nanti seleksi wawancara mungkin. Itu kan perkom, itu kewenangan daripada KPK, supaya jangan ada kesan nanti pemerintah ikut campur di sini itu. Jadi itu beberapa hal yang secara prinsip itu. Beberapa poin-poin lain nanti akan kami sampaikan. Ya Pak Hendro tadi memang, ya mohon maaf kalau sampai Pak Hendro di rapat kerja 4-5 kali keras urusan taper remah, tapi ya akhirnya sudah bisa selesai lah. Ya, karena kan mungkin Pak Ketua juga paham, pemerintah itu satu, itu kan banyak kementerian lembaga yang koordinasinya ini kan juga memang harus perlu banyak waktu itu. Pak Komarudin nanti akan kami jawab secara tertulis saja, ya. Banyak yang kaitan tenaga honorer tadi secara inti, nanti akan kami sampaikan detailnya secara tertulis, bisa buat pegangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan kepada konstituen, maupun ada beberapa hal yang banyak di sini. Pak Samsul Rizal tadi sama juga masalah tenaga honorer. Memang kita usahakan memang tidak bersaing Pak, karena kita sudah banyak memberikan beberapa kemudahan-kemudahan, memberikan pelatihan-pelatihan itu. Sudah ada Pak Hendro dan teman-teman kalian arahan Bapak Presiden yang 1,3 juta seandainya terpenuhi itu lebih banyak untuk diberikan kepada tenaga lapangan. Nah, penyuluh pertanian, penyuluh KB dan sebagainya. Semakin banyak, jadi mengurangi tenaga-tenaga yang ada, yang duduk di meja saja banyak keluar.